Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat ya. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Uti, Bu Heni, Bu Farha, dan Pak Sayeri dalam muatan IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Pada tematik IPA di tema 1, hari ini kita akan mempelajari muatan IPA KD 3.1 dengan kegiatan pembelajaran yang pertama. Kita akan mengelompokkan hewan-hewan yang termasuk vertebrata atau avertebrata beserta organ geraknya. Lalu yang kedua, kita akan menyimpulkan perbedaan antara alat gerak vertebrata dan avertebrata. Apakah kalian siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Hari ini kita akan membahas tentang alat gerak dan cara gerak pada hewan avertebrata. Tapi sebelumnya, Ibu akan mengulas kembali hewan-hewan apa yang termasuk kelompok hewan vertebrata dan avertebrata. Disimak ya. Tentang hewan vertebrata dan avertebrata. Agar lebih jelas, kita simak penjelasan berikut yuk. Coba perhatikan kedua hewan berikut. Ular. Ular memiliki tulang belakang. Salah satu ciri hewan vertebrata ialah memiliki tulang belakang. Dengan demikian, ular termasuk hewan vertebrata. Cacing. Seperti yang kita lihat, hewan satu ini tidak memiliki tulang belakang. Salah satu ciri hewan avertebrata ialah tidak memiliki tulang belakang. Dengan demikian, cacing termasuk hewan avertebrata. Kita cari tahu hewan selanjutnya yuk. Pilih dan klik dua hewan yang ada di sini. Coba perhatikan, lumba-lumba memiliki tulang belakang. Maka, lumba-lumba termasuk jenis hewan vertebrata. Ubur-ubur tidak memiliki tulang belakang. Maka, ubur-ubur termasuk jenis hewan avertebrata. Coba perhatikan, ikan memiliki tulang belakang. Maka, ikan termasuk jenis hewan vertebrata. Cumi-cumi tidak memiliki tulang belakang. Maka, cumi-cumi termasuk jenis hewan avertebrata. Coba perhatikan, kambing memiliki tulang belakang. Maka, kambing termasuk jenis hewan vertebrata. Bintang laut tidak memiliki tulang belakang. Maka, bintang laut termasuk jenis hewan avertebrata. Memiliki tulang belakang. Maka, burung termasuk jenis hewan vertebrata. Siput tidak memiliki tulang belakang. Maka, siput termasuk jenis hewan avertebrata.
Selanjutnya tentang alat gerak hewan dan fungsinya. Contohnya ikan. Ikan memiliki alat gerak berupa sirip dan ekor untuk berenang. Selanjutnya amfibi. Amfibi memiliki alat gerak berupa kaki untuk berjalan, melompat, dan berenang. Berikutnya reptilia. Alat gerak pada reptilia adalah kaki, contohnya pada buaya, otot perut, contohnya pada ular, dan kaki dayung, contohnya pada penyu. Fungsinya untuk berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Selanjutnya burung. Alat gerak burung berupa sayap dan kaki. Fungsinya untuk berjalan, terbang, dan berenang. Selanjutnya hewan mamalia. Mamalia memiliki alat gerak berupa kaki, contohnya pada kerbau, sapi, dan kuda, serta sirip, contohnya pada paus dan lumba-lumba. Fungsinya untuk berjalan, berlari, melompat, dan berenang. Hewan dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu hewan vertebrata dan invertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang di tubuhnya. Nah, ini contoh hewan yang termaksud vertebrata, yaitu ada kelompok ikan, amfibi, reptilia, burung, dan mamalia. Selanjutnya hewan invertebrata. Hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya adalah kelompok cacing, serangga, dan hewan lunak. Berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, hewan dibedakan menjadi hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, misalnya kelinci, gajah, burung, ikan, kadal, ular, dan lain sebagainya. Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, misalnya belalang, cacing, siput, bintang laut, ubur-ubur, dan lain sebagainya. Sekarang, mari kita amati hewan vertebrata berikut ini. Kelinci dan gajah sama-sama bergerak menggunakan kaki. Namun, cara gerak kedua hewan tersebut berbeda. Kelinci bergerak dengan cara melompat, sedangkan gajah bergerak dengan cara berjalan. Kelinci memiliki tungkai belakang yang lebih besar dan panjang dari tungkai depan. Hal inilah yang menyebabkan kelinci bergerak dengan cara melompat. Kemudian perhatikan hewan berikut ini. Burung merupakan hewan vertebrata yang bergerak dengan menggunakan sayap. Burung bergerak dengan cara mengepakkan sayapnya sehingga dapat terbang di udara. Sedangkan ikan memiliki organ gerak berupa sirip. Ikan bergerak dengan cara berenang. Sirip ikan terdiri dari sepasang bagian yang ada di kanan dan kiri, serta sirip ekor yang ada di belakang. Sirip-sirip ini bermanfaat agar ikan dapat bergerak ke arah depan. Ular dan kadal merupakan hewan yang bergerak dengan cara melata. Hewan melata adalah hewan yang bergerak dengan menempelkan perutnya ke tanah. Sekarang, mari kita pelajari alat gerak dan cara gerak hewan avertebrata. Belalang memiliki alat gerak berupa sayap dan 3 pasang kaki yang beruas. Karena memiliki alat gerak tersebut, belalang bergerak dengan cara terbang dan melompat.
Kupu-kupu bergerak dengan cara terbang menggunakan sayapnya. Selain kupu-kupu, hewan avertebrata yang bergerak dengan sayapnya antara lain lalat, nyamuk, dan lebah. Cacing tanah tidak memiliki alat gerak seperti kaki dan tangan. Namun, cacing tanah memiliki otot pada tubuhnya. Cacing tanah memiliki dua macam otot, yaitu otot memanjang dan otot melingkar. Gerakan kedua otot itulah yang membantu pergerakan cacing tanah, bahkan hingga dapat menembus tanah. Siput dan bekicot merupakan hewan avertebrata yang bergerak dengan menggunakan otot yang biasa disebut dengan kaki perut. Bintang laut bergerak di dasar laut dengan cara merayap menggunakan kaki-kaki tabungnya. Ubur-ubur dan cumi-cumi bergerak menggunakan tentakel. Tentakel adalah organ tubuh yang dapat memanjang dan bersifat fleksibel. Oke anak-anak, bagaimana dengan video tadi? Sudah cukup jelas bukan? Kita akan berlanjut ke kesimpulan pada hari ini. Yang pertama, hewan vertebrata memiliki alat gerak yang meliputi tulang dan otot. Sedangkan hewan avertebrata tidak mempunyai tulang yang menyusun rangka dalamnya. Sedangkan hewan avertebrata memiliki rangka luar untuk melindungi tubuhnya. Lalu kesimpulan yang ketiga adalah hewan avertebrata bergerak menggunakan sayap, kaki perut, otot, atau kaki tabung yang sudah kita perhatikan pada penjelasan sebelumnya ya. Untuk memperkuat pemahaman pada materi ini, mari kita tuliskan organ gerak dan cara gerak pada hewan-hewan berikut ini. Kalian bisa melihatnya pada buku tematik di halaman 39 ya. Ayo kita tuliskan. Selamat mengerjakan. Baik anak-anak, Ibu rasa sudah cukup untuk materi pada hari ini. Mari kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai berjumpa pada pembelajaran IPA berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai berjumpa lagi.